Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, kembali lagi dengan Miss Widi di sini. Saya akan membawakan materi agama Islam untuk kelas 11. Oke ya. Nah, di sini kita akan membahas beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini materi kita pagi ini. Mari kita simak baik-baik. Nah, di sini iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Allah menurunkan ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini saya sudah berikan keterangan di mana diturunkannya kitab-kitab Allah. Kemudian pengertian beriman kepada kitab Allah. Ya, iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Ya, ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surah An-Nisa ayat 4, surah keempat ayat 136. Oke. Kemudian kandungan kitab-kitab Allah. Ya, yang pertama ini kandungan dari kitab Taurat. Kemudian yang kedua kandungan dari kitab Zabur. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu kandungan kitab Injil. Nah, yang keempat itu kandungan kitab Al-Quran. Ya, di sini ada pun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. Ya, terdiri dari 7, ada tauhid, syariah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, wa'ad atau wa'id. Oke, kemudian kelima ada suhuf. Selain kitab Allah, wahyu Allah, ada yang disebut dengan suhuf, artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Oke, kemudian ini di sini ada cara beriman kepada kitab Allah. Ya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Kemudian 3, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada kedudukan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Allah adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan yang kedua, pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, dan pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan yang keempat, pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan. Jadi ini ada 4 kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi kitab Allah yang pertama itu ialah pedoman dalam kehidupan pribadi, yang kedua pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang ketiga pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada 3 fungsi kitab Allah. Oke, nah yang selanjutnya yaitu sikap apa yang bisa kita tampilkan bila kita mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja kita hanya bilang kita mencintai Al-Quran tapi kita tidak melaksanakan. Ya, jadi di sini bila kita mencintai Al-Quran, kita harus membacanya secara rutin. Kemudian bukan cuma membaca, tapi kita juga harus bisa memahami apa isi Al-Quran, kemudian dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini ada hikmah beriman kepada kitab Allah. Di sini ada 5. Dapat berbuat sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membuka cakrawala iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menjadikan kitab Allah Subhanahu sebagai rujukan dalam perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu hidup selamat dunia akhirat. Jadi ada 5 hikmah yang bisa kita dapatkan bila kita beriman kepada kitab Allah. Oke, nah sekarang tugasnya ialah
tuliskan proses diturunkannya kitab suci Al-Quran. Oke ya, tuliskan bagaimana proses diturunkannya Al-Quran, serta di manakah diturunkan Al-Quran dan kepada siapakah kitab suci Al-Quran itu diturunkan. Oke, baik. Nah, itulah tadi iman kepada kitab-kitab Allah ya. Saya sudah jelaskan ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa sih arti dari iman itu. Kemudian kali ini kita masuk ke tugasnya ya. Tuliskan proses diturunkannya Al-Quran. Dan sekian pembelajaran kita pagi ini. Saya harap kalian semua bisa memahami dan materinya dipindahkan ke buku catatan kalian masing-masing. Oke, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.